Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam bagi yang sedang menonton video pembelajaran kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem reproduksi. Nah, ini kan menjadi topik yang menarik ya mungkin bagi adik-adik, apalagi adik-adik yang masih dalam tahapan masa puber. Mungkin ingin tahu seperti apa sih sistem reproduksi, dan ini jangan dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibahas ya, karena ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, seperti apa? Mari kita dengarkan untuk materi kali ini. Baik, untuk sistem reproduksi, seperti yang kita tahu, sistem reproduksi itu ada dua ya, yaitu untuk laki-laki dan perempuan, jadi tidak ada yang lain ya. Nah, untuk sistem reproduksi ini tujuannya sebenarnya sebagai alat untuk membuat sel gamit. Ya, sel gamit dalam hal ini untuk laki-laki tentu itu adalah sel sperma, dan untuk perempuan itu adalah sel ovum, di mana kedua sel ini itu merupakan sel yang membawa DNA kromosom dari tiap orang. Nah, di mana DNA kromosom ini tentu akan disilangkan ketika terjadinya fertilisasi pada saat pertemuan eh, pria dan wanita dalam hal ini sperma dan ovum untuk bereproduksi, sehingga nanti akan terbentuk embrio. Nah, ada beberapa bagian pada bagian sistem reproduksi pria, di mana salah satunya yang salah beberapanya, itu seperti testis ya, kemudian juga prostat dan juga penis ya. Nah, di mana sebenarnya bagi salah satu bagian reproduksi yang penting itu adalah testis. Nah, di sini adalah tempat di mana sel sperma tersebut itu diproduksi ya. Nah, di mana fungsi sebenarnya dari sistem reproduksi pria selain dari untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron tentunya ya, juga sebagai alat untuk penyimpanan, transport, untuk maturasi dari sperma itu sendiri. Selain itu juga tentu itu berfungsi sebagai alat seksual bagi seorang pria ya. Dan tentunya untuk penis sendiri pada pria ini juga merupakan alat untuk perkemihan atau saluran uretra untuk seorang laki-laki melakukan pembuangan atau mengekskresikan urin. Dalam proses produksi sperma sendiri, kita ketahui bahwa ada beberapa proses yang dilakukan dengan melalui mekanisme spermatogenesis ya. Di mana spermatogenesis ini nantinya akan menghasilkan sel haploid yang berupa sel sperma itu sendiri. Nah, dalam satu kali siklus ya, itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 300 juta sel sperma. Dalam produksinya sendiri tentu tidak lepas dari peranan beberapa hormon seperti gonadotropin releasing hormone, kemudian luteinizing hormone, dan juga follicle stimulating hormone atau FSH, di mana hormon-hormon ini sebenarnya itu di trigger oleh kelenjar pituitari yang ada di otak ya, atau sistem saraf pusat. Nah, kelenjar ini nantinya itu akan melepaskan atau membantu pelepasan hormon gonadotropin dan juga luteinizing hormone. Hal ini biasanya terjadi ketika terjadi penurunan testosteron atau kadar hormon testosteron pada pria, di mana nanti dia akan dari pelepasan hormon luteinizing hormone dan juga follicle stimulating hormone tadi, itu akan memicu terjadinya proses spermatogenesis ya, atau proses pembentukan sel sperma, dan juga testosteron itu sendiri, sehingga kadar testosteronnya itu nanti akan naik. Nah, untuk sistem reproduksi pada wanita agak berbeda dengan pria. Kalau misalnya pada pria
saluran kemih dan juga saluran spermanya itu menjadi satu. Nah, kalau pada wanita untuk saluran sistem perkemihan dan juga sistem reproduksinya itu berada di tempat yang berbeda, ya, atau salurannya itu berbeda. Nah, di mana ovarium di sini berfungsi ya menghasilkan juga sel gamet seperti juga pada pria, tetapi sel gamet yang dimaksud di sini adalah ovum yang tentu siap untuk dibuahi ya oleh sperma. Nah, hormon yang berperan pada wanita yaitu progesteron dan juga estrogen. Nah, fungsinya sendiri pada ovarium atau sistem reproduksi wanita, selain menghasilkan sel telur, juga hormon progesteron dan juga estrogen juga akan berfungsi untuk menghasilkan hormon inhibin dan juga relaksin hormon. Nah, di dalam sistem reproduksi wanita itu juga menjadi tempat pertemuan atau proses fertilisasi antara pria, sel gamet pada pria ya, sperma, dan juga ovum pada wanita, sehingga nanti akan terbentuk embrio ya, yang nanti tentu kalau misalnya embrionya jadi, maka si wanita tentu akan hamil ya. Nah, uh, ini akan melekat pada dinding rahim yang ada di sistem reproduksi wanita tadi. Nah, berbeda dengan pembelahan sel pada sperma, sel ovum hanya menghasilkan satu sel yang sifatnya, atau satu saja sel telur yang sifatnya bisa untuk dibuahi ya. Jadi yang bentuknya ovum yang sifatnya bisa untuk dibuahi itu cuma satu, sedangkan yang lain itu tidak. Untuk prosesnya juga sama ya, melalui proses meiosis satu dan juga proses meiosis 2. Ya, tetapi perbedaannya kalau pada spermatogenesis tentu ada proses spermatogenesis ya, kalau pada sperma. Kalau pada ovum itu yang ada adalah proses mitosis sebelumnya, sebelum dia masuk ke proses meiosis itu sendiri. Nah, bisa Anda perhatikan pada gambar ya tadi. Nah, untuk hormonnya sendiri ya, ini juga sama sebenarnya. Jadi di trigger oleh kelenjar pituitari ya, dan juga masih ada peranan dari gonadotropin releasing hormone ya. Nanti mereka akan melepaskan memacu pelepasan FSH dan juga luteinizing hormone, di mana hormon ini tentu akan menyebabkan pertumbuhan folikel ya pada pada sistem reproduksi wanita, dan juga akan membantu untuk pembentukan corpus luteum dan juga ovarium atau ovum. Nah, di mana corpus luteum ini nanti akan berperan untuk pelepasan beberapa jenis hormon ya, seperti kayak progesteron, estrogen, relaxin hormon atau inhibin hormon. Nah, sedangkan untuk ovum ya tentu akan berpengaruh uh, pada sel itu sendiri. Nah, pada siklus menstruasi ada 4 hormon yang berperan, ya, yaitu FSH, estrogen, luteinizing hormon, dan juga progesteron. Tapi perbedaannya adalah uh, pada saat awal siklus sebelum menstruasi tentunya, yang tinggi adalah kadar hormon estrogen, ya, seperti pada gambar garis hijau yang bisa Anda lihat, dan juga luteinizing hormon. Tetapi ketika menjelang menstruasi terjadi penebalan dinding rahim ya, atau penebalan sel telurnya itu sudah mulai matang ya, maka yang akan menonjak itu adalah hormon progesteron. Nah, ketika nanti misalnya ovumnya menunggu dan tidak terbuahi, tentu akan membuat ovum itu keluar ya dalam bentuk darah. Nah, itulah yang Anda sebut sebagai menstruasi. Ya. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau misalnya ovum itu terbuahi atau terjadi proses fertilisasi? Tentu akan terbentuk embrio, ya, di mana embrio ini nanti akan berubah menjadi janin dan ya, berkembang menjadi seorang bayi, ya, seperti yang Anda ketahui. Nah, terus menariknya di mana? Ya? Menariknya adalah sebenarnya pada pembentukan bayi, ya, baik itu wanita maupun bayi pria, ya, pada pembentukan kelenjar kelamin ada beberapa hal yang berpengaruh.
Di antaranya adalah kromosom X dan Y pada pada gamet itu sendiri. Ketika terbentuk kromosom Y yang kita namakan sebagai SRY, ya, ini akan membentuk kelamin menjadi kelamin pria, ya. Nah, ketika terdapat dua kromosom X yang bertemu dan tidak ada pembentukan SRY, ya, maka yang akan muncul adalah ovum. Nah, kapan mulai terbentuk untuk kelamin pria ataupun wanita pada janin? Ya, itu akan terbentuk pada minggu ke-10 atau pada paling tidak ya di bulan ketiga atau bulan keempat, ya, di akhir trimester pertama atau menjelang awal trimester kedua. Nah, selanjutnya kira-kira ada masalah apa dengan kalau misalnya ada penyakit pada sistem reproduksi? Nah, beberapa masalah penyakit pada reproduksi pria itu seperti kanker testikular, ya, kemudian kanker prostat, atau juga pada pria gangguan geriatri, ya, itu seperti benign prostatic hyperplasia, atau bahkan hingga ke gangguan ereksi atau erectile dysfunction, di mana hal ini menyebabkan impotensi pada pria. Nah, kemudian kalau pada wanita sendiri, ya, uh, ada juga permasalahan yang lain, ya, seperti PMS, ya. Jadi sebenarnya PMS itu bukan pada saat Anda menstruasi, ya. Jadi PMS itu merupakan sebuah gangguan uh, premenstruasi, ya, pada saat sebelum seseorang itu mengalami menstruasi. Jadi Anda menstruasi, ya, keluar darah itu menstruasi namanya. Tetapi PMS itu adalah gangguan sebelum menstruasi sendiri, dikatakan premenstruasi syndrome. Di mana pada PMS ini seseorang itu bisa mengalami gangguan mood atau bahkan uh, kehilangan atau bahkan mungkin bertambahnya nafsu makan. Ada beberapa wanita yang seperti itu. Tetapi ada yang lebih parah lagi daripada PMS itu, yang namanya PMDD atau premenstrual dysphoric disorder. Ya, di sini seorang wanita ketika dia mengalami gangguan PMDD, maka dia akan mengalami hingga depresi. Ya. Hingga depresi, hal ini sebenarnya ada hubungannya dengan gangguan reproduksi dari gonadotropin releasing hormone. Ya. Itu sehingga menyebabkan pelepasan beberapa neurotransmitter menjadi terganggu. Kemudian hal yang lain tentu juga seperti kayak breast cancer, itu juga menjadi sebuah permasalahan pada uh, sistem reproduksi atau pada wanita itu sendiri. Nah, masalah infeksi lain, ya, seperti kayak gonorea, ya, yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhea, kemudian sifilis yang disebabkan oleh Treponema pallidum, atau bahkan mungkin seperti herpes genital, ya, ini disebabkan oleh virus herpes tipe 2. Nah, ini biasanya adalah infeksi-infeksi yang terjadi pada orang-orang apa pada entah itu pada wanita ataupun pada pria, ya, keduanya bisa, ya, untuk gangguan, dan kedua gangguan itu disebabkan oleh infeksi mikroorganisme. Dan kebanyakan penyakit-penyakit infeksi yang menyerang, ya, seperti gonorea atau sifilis tadi, itu diakibatkan karena perilaku seksual dewasa, ya, yang ya mungkin sekarang banyak, ya, di kalangan remaja-remaja, ya, yang tidak memperhatikan kehidupan seksualitas dan bahkan bisa melakukan kegiatan seksual di luar nikah. Ya. Ya, mungkin itu saja untuk perkenalan sistem reproduksi pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.